Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dari sumber lagi pada materi gerak pada tumbuhan bagian yang kedua ini. Gerak pada tumbuhan bagian yang kedua ini kita akan membahas khusus tentang nasti. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan pada dasarnya dibagi menjadi dua. Secara garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu gerak sebagian atau bagian dari tubuh tumbuhan dan gerak seluruh tubuh tumbuhan. Gerak seluruh tubuh tumbuhan ini kita sebut dengan taksis. Sedangkan gerak sebagian atau bagian tubuh tumbuhan ini ada dua macam. Ada yang dipengaruhi oleh arah rangsangan yang disebut dengan tropisme, dan ada yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan yang disebut dengan nasti. Jadi secara rinci gerak pada tumbuhan itu ada tiga macam: taksis, tropisme, dan nasti. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang taksis dan tropisme. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang nasti, yaitu jenis nasti yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Macam-macam gerak nasti. Yang pertama adalah fotonasti. Disebut fotonasti jika jenis rangsangannya berupa cahaya matahari. Contohnya yaitu mekarnya bunga pukul 4 atau mekarnya bunga pukul 9. Jenis yang kedua adalah niktinasti. Nikti itu artinya tak ada cahaya atau gelap. Nah, niktinasti ini adalah jenis nasti yang jika jenis rangsangannya berupa ketiadaan cahaya, misalnya sore hari atau malam hari, itu tidak ada cahaya. Contoh adalah tidurnya daun majemuk pada sore hari. Contoh-contoh tumbuhan yang daunnya majemuk misalnya petai Cina, pohon asam, lamtoro, kemudian flamboyan, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga adalah tigmonasti. Tigmonasti ini merupakan nasti yang jika rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya tidurnya putri malu jika disentuh. Jenis yang keempat adalah nasti kompleks. Disebut nasti kompleks karena rangsangan yang mengenai tumbuhan tersebut sangat kompleks. Misalnya ada suhu, ada tekanan, ada cahaya, dan lain sebagainya. Maka disebut nasti kompleks. Nah, contohnya adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah contoh dari gerak pada fotonasti. Ini mekarnya bunga pukul 9 pada pagi hari. Pada saat pagi hari, pada saat itu muncul sinar yang tidak terlalu kuat sehingga mempengaruhi bunga ini untuk mekar. Nah, mekarnya bunga pukul 9 ini merupakan contoh dari fotonasti. Ini adalah daun petai Cina atau lamtoro. Pada saat siang hari dia mekar, tapi pada sore hari nanti dia akan tertidur. Ini merupakan contoh dari niktinasti. Perhatikan pada saat siang hari kemudian cahaya sudah mulai menghilang, gerakan pada daun sudah mulai tidur nih. Nah, akhirnya pada sore hari
daun lamtoro atau petai Cina atau daun tidur. Inilah contoh dari Nikti Nasti. Contoh selanjutnya ini adalah putri malu. Nah, putri malu ini jika disentuh dia juga akan tidur. Perhatikan, disentuh dari bawah dia juga tidur ke bawah, dari atas tidur ke bawah, dari atas juga tidur ke bawah. Nah, ini. Nah, kemudian contoh dari nasti kompleks. Nih, ini adalah daun. Di belakang daun ini ada mulut daun ini yang namanya stomata. Nah, stomata ini fungsinya untuk sebagai itu pernapasan daun. Ini nutup, buka, nutup, buka. Ini adalah gerakan pada stomata ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain suhu, tekanan, kadar air dan sebagainya. Oleh karena itu disebut dengan nasti kompleks. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Gerak pada tumbuhan kita akhiri dan sudah selesai karena sudah terdiri dari dua bagian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.